Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah merenung sebentar, Bai Bing berkata, namun, jika ada kamu oposisi yang sangat kuat dalam keluarga Nangong, saya pikir, mungkin perlu memindahkan Abyssal Emperor dan Demon Emperor. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, tidak masalah, jika perlu, saya selalu bisa bekerja sama dengan aksinya. Dengan senyum kegembiraan, Bai Bing berkata, dengan cara ini, tidak ada yang perlu dikatakan, Anda hanya perlu melakukannya langkah demi langkah, situasi spesifik, Anda harus menunggu hal-hal tertentu terjadi sebelum Anda dapat merespons. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap mata, langit di luar menyala, dan malam berlalu dengan tergesa-gesa. Meregangkan pinggangnya yang malas, Chu Xingyun berdiri dan berkata, oke, aku akan pergi ke pagoda bumi vulkan, dan aku akan menyerahkannya padamu. Mengangguk-angguk, Bai Bing berdiri dan mengirim Chu Xingyun ke pintu sepanjang waktu, lalu berhenti. Menonton sosok Chu Xingyun menjauh, Bai Bing mengerucutkan bibirnya. Bai Bing sangat bersyukur bahwa Chu Xingyun menolak godaan Nangong Huayan, seorang wanita rakus yang rakus bukanlah masalah besar. Selain itu, jika Chu Xingyun bisa menahan godaan Bai Bing, tetapi tidak bisa menahan godaan Nangong Huayan, itu juga akan menyebabkan pukulan besar bagi kepercayaan diri Bai Bing. Sekarang, karena Chu Xingyun dapat mematuhi perilakunya sendiri di hadapan Nangong Huayan, itu berarti dia benar-benar lebih rendah daripada siapapun, tetapi Chu Xingyun sangat bergairah tentang air dan wewangian, dan dia sangat bersemangat dan tidak menyesal. Setelah menghela nafas panjang, Bai Bing tidak kembali ke paviliun Baiyun, dia menutup pintu dan bergegas menuju gedung putih tempat Nangong Huayan tinggal. Banyak hal yang harus dikomunikasikan satu sama lain. Membunuh Nangong Junji hanya masalah sepele, tetapi kematian Nangong Junji pasti akan memicu serangkaian perubahan, yang merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Membunuh Nangong Junji, melahap api dari 5 elemen, dan mendapatkan otoritas keluarga Nangong. Semua hal ini perlu direncanakan terlebih dahulu, dan aku benar-benar harus menemukan cara untuk menunggu sesuatu terjadi. Aku khawatir ini akan terlambat. Semuanya, ayo siapkan sebelumnya, dan tinggalkan tanpa itu. Jika Anda tidak dapat merencanakan untuk itu, Anda tidak dapat memenangkan 1000 mil jauhnya. Mengetuk pintu, dan segera Nangong Huayan membuka pintu dan menyapa Bai Bing. Melihat dunia merah muda di Bailu, Bai Bing hampir mengalami serangan jantung seorang gadis, tetapi untungnya, setelah bertahun-tahun berolahraga, dia tidak lagi menjadi bunga putih-putih kecil yang konyol. Cium aroma wangi Nangong Huayan di ruangan itu, memandangi wajah Nangong Huayan yang cantik, dan sosok yang montok dan langsing, diam-diam dikagumi Bai Bing, godaan seperti yang bisa ditahan saudara Chu luar biasa. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, jelas Anda tidak perlu bertanggung jawab, dan Anda menghadapi peran cantik seperti Nangong Huayan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, kemarin, Brother Chu telah memberitahu saya, sekarang, mari kita bicara tentang pengaturan khusus. Dengan ragu memandang Bai Bing, Nangong Huayan berkata dengan ragu, ini. Permisi, hubunganmu dengannya, pada akhirnya adalah. Fisting ke arah menara vulkan bumi, Bai Bing berkata, Saudara Chu adalah pahlawan saya, dan saya adalah kepala lembaga think tank dan kepala divisi militer. Mendengar kata-kata Bai Bing, Nangong Huayan tidak bisa menahan teriakannya. Meskipun selalu diketahui bahwa hubungan antara Bai Bing dan Chu Xingyun dekat, tidak ada yang pernah tahu bahwa Chu Xingyun bahkan menyembah Bai Bing sebagai divisi tentara. Dan masih kepala think tank. Jangan meremehkan lembaga think tank, meskipun tampaknya divisi militer lebih baik dalam hal posisi, lembaga think tank bukanlah posisi formal sama sekali. Namun, di dunia surga dan bumi ini, lembaga think tank juga disebut master. Ketika Chu Xingyun sedang pergi, Bai Bing dapat menggantikan Chu Xingyun dan membuat semua keputusan. Dari perspektif tertentu, Bai Bing adalah inkarnasi dari Chu Xingyun. Kemampuan dan kebijaksanaan Bai Bing tidak perlu dikatakan lagi. Hanya 1 tahun di samping Kaisar Ziwei, ia mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Ziwei, dan memberikan semua hak Akademi Nanming kepadanya. Jika bukan karena Bai Bing yang benar-benar sangat kuat, bagaimana mungkin Kaisar Ziwei dapat dengan mudah menyerahkan Akademi Nanming ke seorang gadis Mao yang berusia 20 tahun. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, semakin Anda memikirkannya, semakin Nangong Huayan merasa bahwa Chu Xingyun tidak terduga. Dia sama kuatnya dengan dia, tetapi mengerikan bahwa kepala divisi militer dan lembaga think tanknya begitu luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi pada kenyataannya, ketika disebut tim Samsara, yang mana dari 9 orang pertama adalah sederhana. Sebut satu dengan santai, itu semua karakter kejam menginjak dunia. Chu Xingyun tidak mengatakan, Bai Bing tidak mengatakan, dan Sui Liuxiang tidak perlu banyak bicara.
Sekarang, dia sudah berjuang untuk menjadi kaisar kelima umat manusia. Datang lagi adalah Guman, itu adalah Master Nirwana terkuat di Qiankun 50 juta tahun. Meskipun Guman sekarang telah dipromosikan menjadi Kaisar Wu, bakat dan bakatnya, dengan tingkat bakatnya yang sempurna, dan akting Tuhan yang unggul, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Adapun Yeling, Hua Nongyue, Jun Wuyu, Yu Zai, Bu Fan. Meskipun untuk saat ini, tidak ada horor, tetapi jika ada yang berani meremehkan mereka itu benar-benar bodoh. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa meskipun keempat orang ini benar-benar sampah, bagaimana dengan itu? Belum lagi, dia mengatakan bahwa sekarang, Nangong Huayannya juga bergabung. Selama dia membunuh Nangong Junji, api menelannya dapat dipromosikan ke api kehancuran, dan dia juga memiliki potensi tingkat kaisar. Chu Xingyun, Bai Bing, Sui Liu Xiang, Gu Men, Nangong Huayan, 5 orang ini saja sudah cukup untuk mereproduksi kemuliaan tahun Kaisar Tianyi, dan mereka tidak akan kalah. Bayangkan begitu kelima orang ini tumbuh dewasa, siapakah yang layak menjadi lawan mereka? Selain itu, fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun tidak berpaling ketika melihat orang. Ambil contoh kali ini, Nangong Huayan yakin bahwa jika dia tidak cukup baik, Chu Xingyun tidak akan pernah menerimanya. Seperti yang dikatakan Bai Bing, Nangong Huayan tidak lain adalah penampilannya. Karena itu, bagi Chu Xingyun, dia hanya bisa bertindak sebagai orang yang menyedihkan, imut, penuh nafsu, dan tidak ada cara lain. Tetapi fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun melihat dia bermain menyedihkan, lucu, benar-benar mengabaikan nafsunya, tetapi masih menerimanya. Mengapa? Jelas, apa yang benar-benar disukai Chu Xingyun adalah bakat dan bakatnya, dan bakat dan bakatnya. Dengan visi Chu Xingyun, bagaimana mungkin berpaling? Yeling, Hua Nongyue, Jun Wuyu, Yu Zai, Bu Fan. Meskipun kelima orang ini tampaknya biasa-biasa saja untuk saat ini, mereka semua memiliki kelebihan. Sekarang satu-satunya hal yang Nangong Huayan ingin tahu adalah ketika kelima orang ini mulai bangkit. Tidak jika mereka bisa bangkit. Alasan mengapa begitu ditentukan adalah karena Nangong Huayan sudah megah, tetapi identitasnya hanya bisa menjadi pelayan. Dan kelima orang itu masih biasa-biasa saja, tetapi mereka adalah teman, mitra, dan bahkan humerus Chu Xingyun. Dengan kata lain, bahkan dengan Nangong Huayan yang luar biasa, dalam pikiran Chu Xingyun, statusnya masih tidak sebagus 5 orang yang belum mencapai apa-apa dan tidak ada sama sekali. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pagoda vulkan bumi, Nangong Huayan tahu bahwa puncak antara Chu Xingyun dan Nangong Junji akan menentukan nasib Nangong Huayan dan nasib negara-negara selatan. Melihat ke arah menara vulkan bumi, pada saat ini, Nangong Huayan telah menaruh semua harapannya pada Chu Xingyun. Alasan mengapa Chu Xingyun sangat dihargai adalah karena Nangong Huayan memiliki penilaian dasar. Cukup beralasan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar tak terkalahkan di dunia, tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan selalu ada penahan lawannya, jadi, bahkan sekuat Nangong Junji, hanya tingkat kemenangan 85%. Jangan berpikir bahwa tingkat kemenangan 85% sangat tinggi, Anda tahu. Di medan perang lava ini, Anda hanya perlu memenangkan 10 poin, tetapi kehilangan 20 poin. Jika Anda lebih rendah dari 60%, Anda tidak akan mendapatkan poin sama sekali. 3 kemenangan dan 2 pertandingan menyelamatkan 20 poin, tetapi pertandingan ketiga kehilangan 1, 20 poin langsung dikurangi. Alasan mengapa Nangong Junji dapat memiliki hari ini bukanlah seberapa kuat dia, tetapi karena dia cukup licik dan berbisa. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mampu menahan lawan-lawannya, dan dia telah dijebak oleh konspirasi. Dalam 3 tahun terakhir, ada ratusan orang yang telah dianiaya oleh Nangong Junji, kebanyakan dari mereka cacat atau cacat, dan telah ditarik dari pengadilan Nanming. Adapun kelompok kecil orang yang tersisa, akhirnya bahkan lebih menyedihkan, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun Nangong Junji tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, ia bisa berkolusi dengan 5 Junji lainnya, memprovokasi karena alasan, dan kemudian membunuhnya karena berbagai alasan. Hari ini, di seluruh Nanming Chollege, Nangong Junji tidak memiliki musuh alami, terutama dalam 3 tahun terakhir, ia pada dasarnya tidak kehilangan 100 poin sehari, hampir 300.000 poin dalam 3 tahun. Oleh karena itu, sifat tak terkalahkan Nangong Junji tidak masuk akal, dan setelah menghilangkan semua musuh alami, sifat tak terkalahkannya logis. Tapi Chu Xingyun berbeda. Dia baru saja memasuki majelis tinggi, dan dia tidak tahu siapa tuan majelis tinggi itu. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang menghancurkan musuh alami. Bagaimana dia bisa tak terkalahkan? Tetapi pada kenyataannya, Nangong Huayan juga optimis tentang Chu Xingyun, yaitu, dia pikir dia bisa tak terkalahkan. Berbicara secara logis, tidak peduli apa roh bela diri itu, selalu ada musuh alami, tetapi Chu Xingyun berbeda. Dalam seluruh proses mengalahkan Nangong Huayan, ia tidak memadatkan semangat bela dirinya sama sekali. Lebih tepatnya, Chu Xingyun dengan tangan kosong mengalahkan Nangong Huayan dan lebih dari 100 master lainnya di pengadilan atas dengan hanya keterampilan kendo dan pedang.
Tidak hanya kemarin, menurut intelijen Nangong Huayan, dalam 4 tahun terakhir, Chu Xingyun tidak pernah menggunakan seni bela dirinya, tidak peduli lawan macam apa yang ia hadapi, ia hanya mengandalkan kendo untuk menghadapi musuh. Meskipun kendo bukan jalan kecil, sebagai seorang pejuang, kendo hanyalah salah satu jalur wajib. Sulit untuk mengalahkan musuh hanya dengan menggunakan kendo. Namun, Chu Xingyun melakukannya. Dengan tangan kosong, ia menggunakan energi pedang Zongjian Kendo dan badai energi pedang untuk mengalahkan super jenius Nangong Huayan. Anda tahu, klan iblis diwarisi oleh darah, dan pertempuran terutama tergantung pada kekuatan darah. Umat manusia terutama mengandalkan kekuatan seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa tanpa Wuling, biarawan ras manusia tidak dapat menghadapi kekuatan darah ras setan. Umat manusia tidak memiliki seni bela diri, sama seperti ras iblis tidak memiliki darah, itu bukan biksu sejati sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa Wuling adalah kekuatan inti dari biksu ras manusia. Jika Wuling tidak digunakan, itu setara dengan seni bela diri yang patuh. Mengambil Nangong Huayan sebagai contoh, jika dia tidak diizinkan menggunakan Firebird Martial Spirit, bagaimana dia bisa bertarung? Apakah Anda menggaruk dengan tangan? Atau gunakan gigimu untuk menggigit? Contoh lain adalah Yu Zai. Begitu dia kehilangan landak berapi yang menyala, dia hanya genangan kecil yang gemuk. Tidak ada yang lebih dari setengah sutra kekuatan bertarung. Ini sama sekali tidak berguna. Kecuali untuk talenta garis keturunan seperti Sui Liuxiang, semua talenta Wuling adalah seperti ini. Tanpa Wuling, pada dasarnya mereka bukan apa-apa. Belum lagi bagaimana Nangong Huayan membahas hal berikutnya dengan Bai Bing, di sisi lain. Chu Xingyun memasuki Earthfire God Tower lagi dan memulai pertempurannya. Seperti yang dipikirkan Nangong Huayan, alasan mengapa Chu Xingyun tidak bisa menemui musuh adalah karena dia tidak menggunakan Wuling sama sekali. Untuk memperbaiki ilmu pedang, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jika tidak roh bela dirinya tidak akan digunakan. Hanya dengan berfokus pada kendo, ia dapat dengan cepat meningkat. Begitu ia menemukan banyak hal dan menggunakan Wuling, bagaimana ia bisa meningkatkan kendonya? Meskipun dikatakan bahwa Wuling juga harus dibudidayakan, dibiasakan dan dikuasai, tetapi di kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah digunakan selama ribuan tahun, bagaimana ia bisa akrab? Meskipun Chu Xingyun tidak mengatakan bahwa ia menguasai dan menggunakan Wuling, ia juga terpesona olehnya, jadi ia tidak perlu banyak berlatih. Chu Xingyun yang paling perlu ditingkatkan sekarang adalah kendo, jadi ketika bertarung melawan musuh, ia pada dasarnya hanya menggunakan kendo untuk bertarung. 13 pedang ledakan adalah ilmu pedang yang sempurna, jadi Chu Xingyun juga tidak memiliki musuh alami. Chu Xingyun, yang mencapai pedang-pedang Cina, berayun keluar dari tangannya, dan itu penuh dengan gas pedang api, bahkan badai api. Selama jangkauan serangan efektif dari gas pedang, ia harus menghadapi serangan gas pedang-pedang Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun berdiri di tengah medan perang lava, di atas platform batu dengan diameter 1 meter. Di bawah peringatan meditasi Chu Xingyun, cahaya putih melintas di depan kiri, dan sesosok muncul di sana. Tanpa mengangkat kepalanya dan menjaga matanya berkedip, pedang kanan tangan Chu Xingyun melambai, dan serangkaian 3 pedang menyala berteriak, berselang-seling, terbang menuju sisi lain. Posisi dan sudut 3 pedang Ki sangat aneh, benar-benar mengunci ruang menghindar lawan. Di bawah ketidakberdayaan, prajurit yang baru muncul melawan dengan gigi untuk sementara waktu, tetapi dengan pembebasan terus-menerus Chu Xingyun, pihak lain akhirnya tidak bisa menahan diri dan tersapu oleh energi pedang ketujuh Chu Xingyun. Saat lawan lain dikalahkan, mata Chu Xingyun dengan cepat berpatroli di kolam lava di medan perang lava. Dia ingin mengetahui hukum pilar vulkan dan tanda-tanda yang muncul. Segera cahaya putih menyala lagi, dan sesosok muncul di belakang Chu Xingyun, sekitar 30 meter jauhnya. Dalam gelombang pedang tangan kanan, 3 pedang menyapu dalam pola silang. Dihadapkan dengan 3 nyala api yang tajam ini, lawan tahu bahwa ia hampir tidak bisa menahan, dan sebelum gerakan selanjutnya, volley melompat ke arah batu lain. Baru saja melompat ke udara, di kolam lava di bawah kolom api berapi-api dengan diameter 1 meter dikeluarkan dengan keras, langsung meledak di tubuh lawan. Diam-diam berbalik, menyaksikan prajurit itu dengan cepat terbakar untuk terbang abu, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Setelah 2 hari observasi, ia akhirnya mendapat gambaran kasar tentang hukum pilar Dewa Api Bumi ini. Sebenarnya, itu sederhana, tetapi hanya terang dan gelap. Semakin tinggi kecerahan, semakin tinggi suhu. Bahkan jika tidak ada letusan, begitu melewatinya, itu akan merangsang pilar bumi vulkan. Area dengan warna yang lebih gelap berada pada suhu yang lebih rendah, bahkan jika Anda menginjaknya dengan kaki Anda, tidak akan ada reaksi, dan Anda bahkan dapat menanggung berat seseorang untuk waktu yang singkat tanpa jatuh. Setelah memahami informasi penting di medan perang lava, Chu Xingyun akhirnya menghela nafas lega. Dengan cara ini, setidaknya, dia tidak akan dikalahkan oleh kecelakaan. Setelah pertempuran sengit, hingga siang hari, Chu Xingyun memenangkan kemenangan beruntun 60 pertandingan. Setelah inlaying 7 tulang jiwa emas, Chu Xingyun benar-benar sulit untuk menemukan lawannya di ranah nirvana.
Pada siang hari, Chu Xingyun mengernyit diam-diam, berpikir bahwa Nangong Junji tidak akan datang hari ini, dan suara Bai Bing kembali terdengar di benaknya, hati-hati. Nangong Junji ada di sini. Mendengar suara Bai Bing, Chu Xingyun menyalakan matanya tanpa sadar. Sekarang, dalam 1,5 hari Chu Xingyun telah memenangkan hampir 200 kemenangan. Pada saat ini, dia harus menjadi orang dengan kemenangan beruntun paling banyak di menara vulkan ini. Menurut aturan yang cocok dari Earthfire God Tower, jika tidak terduga, Nangong Junji pasti akan memasuki medan perang lahar Chu Xingyun. Dengan suara keras, cahaya putih menyala di medan perang lava, dan menghadap ini, Chu Xingyun dijaga dengan ketat. Tapi yang mengecewakan Chu Xingyun adalah bukan Nangong Junji yang muncul di medan perang. Setelah dengan cepat mengambil lawannya, Chu Xingyun mengerutkan kening, diam-diam bermain drum, sepertinya tidak mudah untuk menghentikan Nangong Junji ini. Sementara Chu Xingyun khawatir, cahaya berwarna-warni naik ke langit. Dalam cahaya yang cemerlang, api berwarna-warni berputar-putar dan membentuk burung merak yang cantik. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Burung merak itu cantik dan mulia, memancarkan cahaya warna-warni di sekitarnya, membawa seluruh medan perang lava melawan yang megah. Di depan hantu merak yang besar, Nangong Junji berdiri dengan bangga, matanya penuh dengan kesombongan yang tak terkalahkan. Dalam menghadapi Nangong Junji, Chu Xingyun tidak berani dengan ceroboh, dan ingin mendapatkan 100.000 poin dalam 3 tahun, yang bukan apa yang orang biasa bisa lakukan. Dalam 10.000 tahun terakhir, Nangong Junji adalah orang pertama yang mencapai tingkat ini, yang menunjukkan betapa kuatnya Nangong Junji. Namun, meskipun dia menghargai lawan-lawannya, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk menyelinap masuk. Bagaimanapun, bahkan jika dia mencuri lawannya sekali, dia tidak akan memiliki kesempatan lain kali. Hanya dalam arti nyata, jika Anda mengalahkan Nangong Junji secara langsung, semuanya akan berarti. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Nangong Junji secara langsung, seluruh strategi dan taktik akan mengalami perubahan besar. Di bawah pengawasan dingin Chu Xingyun, Nangong Junji akhirnya memandang dengan angkuh. Selama 3 tahun terakhir, hampir 10.000 kemenangan telah membuat Nangong Junji sangat arogan dan meningkat. Meskipun mengandalkan keji berarti tidak terkalahkan, tetapi siapa yang mengatakan bahwa berarti tidak berarti? Siapa bilang kekuatan seperti itu tidak dianggap kekuatan? Sebaliknya, Nangong Junji dapat datang ke hari ini, dan bakat hanya menempati sebagian kecil. Keinginan terbesar Nangong Junji adalah kelicikan dan kecerdikan. Jika talenta Nangong Junji benar-benar bagus, apa yang telah Anda lakukan selama 100 tahun terakhir? Mengapa itu benar-benar naik dalam 3 tahun terakhir? Menariknya, Chu Xingyun memberinya kesempatan untuk kebangkitan Nangong Junji. Bakat garis keturunan Sui Liuxiang menarik perhatian 5 keluarga besar, sehingga mereka mengirim generasi muda keluarga dan anak-anak terbaik ke Akademi Jiuxiao untuk mengejar Sui Liuxiang. 5 Junjis besar semua ingin mengejar air dan aroma, dan mereka secara alami adalah pesaing yang paling langsung. Setelah perselisihan, bahkan Chu Xingyun, pacar sejati, tidak masuk akal. Kelima orang pertama bertengkar satu sama lain. Kecerdasan Nangong Junji dan kekuatan Dongfang Tianxiu saling memalukan, dan 3 Junji lainnya tidak bisa menahan sama sekali. Baik kekuatan dan kecerdasan dihancurkan sampai mati, jadi, ketika Chu Xingyun kemudian menemukan 5 talenta besar itu sudah besi. Setelah 5 pahlawan besar terkondensasi menjadi satu, mereka menyebabkan serangkaian insiden di masa depan. Dengan bantuan 4 pahlawan besar lainnya, Nangong Junji membersihkan semua musuh alami dan lawan di pengadilan atas Nanming, dan menghegemoni itu. Majelis Tinggi Nanming. Jika orang-orang biasa melakukan ini, saya takut mereka akan dikenai sanksi untuk waktu yang lama. Namun, 5 Junji besar, bagaimanapun, adalah keturunan paling berharga dari 5 kaisar besar, dan mereka berada di luar Akademi Nanming ketika mereka mulai. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Ziwei hanya dapat membuka 1 mata dan menutup 1 mata. Dalam hal apapun, ia harus memberikan 4 kaisar wajah. Dalam medan perang lava, dengan pandangan dingin, Nangong Junji tertawa dan berkata, "Ya, tentu itu kamu. Kenapa ingin datang padaku untuk membalas dendam?" Balas dendam. Menghadapi kata-kata Nangong Junji, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa ada banyak kontradiksi antara dia dan 5 talenta hebat, tetapi dia tidak benar-benar tahu detail urusan internal dari 5 talenta hebat. Melihat Nangong Junji dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Tidak tahu malu, saya ingin membalas dendam, mengapa saya harus datang ke sini?" Nangong Junji, Anda terlalu benar sendiri. Benar sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Junji tertegun untuk sementara waktu, kemudian dia tertawa dan berkata, "Jika kamu bisa mengatakan kalimat ini, itu artinya kamu tidak tahu apa yang terjadi." Menggelengkan kepalanya, Nangong Junji menatap Chu Xingyun dengan mengejek dan berkata dengan jijik, "Ini benar-benar menyedihkan. Saya bermain di antara telapak tangan saya, hidup dan mati yang tersiksa, saya bahkan tidak tahu untuk membenci saya, hahaha." Chu Xingyun menyipitkan matanya dengan berbahaya dan berseru, "Siapa yang tidak mau sesumbar, jangan lupa aku membiarkanmu tidak berani menggunakan nama aslimu, di depanku, apa yang bisa kau sesumbar?"
Kamu, Nangong Junji berteriak dengan marah, Anda tidak perlu memprovokasi saya tidak takut Anda tahu, dalam 3 tahun terakhir, semua yang Anda temui direncanakan secara pribadi oleh Nangong Junji. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Chu Xingyun berkata, kalau begitu aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa dalam 3 tahun terakhir, setiap napas yang kamu ambil telah dikendalikan olehku. Apakah menarik untuk meledakkan sapi seperti itu? Saya membual. Menyipitkan matanya, Nangong Junji berkata dengan jijik, sekarang aku tidak takut kamu tahu, sebenarnya, jika kamu tidak tahu, aku tidak akan merasa baik sama sekali. Melihat Chu Xingyun dengan mengejek, Nangong Junji berkata dengan bangga. 3 tahun yang lalu, di bawah organisasi Nangong Junji inilah 5 talenta utama bergabung untuk mentransfer 100.000 hari pengrajin dari Pulau Tiangong. Meskipun mereka akhirnya kembali, Chu Xingyun kehilangan uang dalam proses tersebut. Di atas triliun batu roh. Setelah itu, di bawah perencanaan Nangong Junji, ia menangkap gambar-gambar desain angin ledakan dan panah emas di tangan Chu Xingyun, serta panah iblis. Meskipun pada akhirnya itu adalah kehilangan, tetapi dalam seluruh proses ada kehilangan triliunan batu roh lainnya. Meskipun 5 Junji besar gagal berulang kali, mereka tidak menyerah. Segera, di bawah organisasi Nangong Junji, Chu Xingyun dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, dan Chu Xingyun dibebaskan dari semua posisi dan pangkatnya di Departemen Militer. Meskipun pada akhirnya, 5 pahlawan besar tidak tenang, mereka dipaksa untuk mengambil semua tentara kekaisaran, dan mereka disimpan di ruang penyesalan keluarga. Namun kelima tampan hebat itu tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Hanya dengan mengubah nama, dan kaisar muncul di depan publik. 3 kali berturut-turut, meskipun Chu Xingyun menolak dan menjadi pemenang akhir, kekalahannya tidak pernah dikompensasi. Tidak ada kompensasi untuk kehilangan Chu Xingyun karena impunitas si pembunuh, jadi. Menurut Nangong Junji, Chu Xingyun pasti akan membalas dendam. Melihat dingin pada Nangong Junji, mata Chu Xingyun memancarkan cahaya yang marah. Yang disebut, dosa surga masih dapat diampuni, dan dosa manusia tidak bisa hidup. Karena dia dengan sepenuh hati mencari kematian, Chu Xingyun tidak akan pernah sopan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Menghadapi Chu Xingyun yang marah, Nangong Junji melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru untuk memulai pertarungan, di mana ini, Anda dan dengarkan aku dengan hati-hati. Dengan kepala bangga, Nangong Junji berkata, pernahkah kamu menemukan bahwa istrimu sepertinya tidak mencintaimu lagi, dan bahkan menolak untuk melihatmu bahkan di satu sisi, apakah kamu tahu siapa artinya ini? Menghadapi kata-kata Nangong Junji, Chu Xingyun mengambil nafas, dan amarahnya menjadi semakin keras. Mereka, berani merentangkan tangan ke arah air dan aroma. Hei mencibir beberapa kali, Nangong Junji berkata, meskipun kami berlima di penjara tapi, 5 pengawas utama Akademi Militer Sirius, kami masih mengirim mereka. Melalui 5 pengawasan utama, Nangong Junji mencuci otak semua akademi militer dan membangun citra pribadi yang hebat dan cemerlang untuk Chu Xingyun. Sekarang, Chu Xingyun telah menjadi jiwa tentara yang menembak serigala. Dari serigala penembakan tentara biasa ke petugas di semua tingkatan, mereka bangga dengan kesetiaan mereka kepada Chu Xingyun dan malu untuk mengkhianati Chu Xingyun. Mendengarkan kata-kata Nangong Junji, Chu Xingyun mengertakkan giginya tanpa sadar. Meskipun di permukaan ini tampaknya membantu Chu Xingyun, tetapi pada kenyataannya, inilah yang paling dibenci oleh Sui Liuxiang, dan tidak akan pernah menerimanya. Melihat Nangong Junji pahit, dalam sekejap Chu Xingyun banyak berpikir. Tidak mengherankan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Sui Liuxiang menolak untuk bertemu dengannya. Ternyata inti dari inti ada di sini. Melihat Chu Xingyun, yang memandang King Tiking, Nangong Junji terus menceritakan dengan cemberut. Bagi Nangong Junji, rencananya dan strateginya sangat luar biasa. Jika Anda tidak bisa memberitahu semua orang, itu hanya perjalanan malam di Jinyi. Dalam tawa itu, Nangong Jun berkata dengan aneh, saya mengirim seseorang untuk mencuci otak semua petugas, sambil membiarkan mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka di depan Sui Liuxiang dan memberitahu Anda hal-hal buruk. Ngomong-ngomong, Nangong Junji ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal untuk menenangkan keinginan ekspresifnya dan merendahkan suaranya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa bahkan saudara perempuan terdekat Ding dan di samping istri Anda telah dibeli oleh kami. Hahaha, bagaimana tidak menyangka. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Nangong Junji, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi matanya melebar. Dia tidak berharap bahkan Ding dan dibeli. Sister Nadine, tetapi Sui Liuxiang direkrut sendiri dan mengolah hati absolutnya sendiri, bagaimana mereka bisa mengkhianati Sui Liuxiang? Bagaimana itu mungkin? Mengangkat kepalanya dengan keras, Chu Xingyun menatap Nangong Junji dengan dalam. Shen Leng berkata, kamu, apakah keluarga Sister Ding dan apakah kamu akan mengancam mereka? Sambil menjabat tangannya, Nangong Junji berkata, mengapa repot sekali, pada kenyataannya, ketika 5 Junji kita yang agung berdiri di depan ayah Sister Ding bersama-sama, dia tidak punya pilihan. 5 tuan besar, berdiri di belakang adalah 5 keluarga besar dan 5 kaisar. Setelah mengandalkan 5 talenta besar, apakah Anda masih takut tidak punya uang untuk menghasilkan?
Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Nangong Junji berkata, dan pada kenyataannya, kita tidak perlu Sister Dingdang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mengatakan hal-hal buruk tentang Anda, dan selalu mengingatkan Sui Liuxiang untuk membiarkannya menginginkannya. Berhati-hatilah denganmu. Dengan senyum menakutkan, Nangong Junji melanjutkan, bahkan, saya akan membiarkan mereka mengatur beberapa hal yang tidak terduga. Misalnya, suatu hari, Anda secara pribadi melihat siapa yang ada di sekolah militer. Mengangkat bahu, Nangong Junji berkata, sekarang, Sui Liuxiang gadis konyol itu, mengira kamu diam-diam mencoba mengendalikan akademi militer, bagaimana kamu bisa melihatmu, haha. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Chu Xingyun berkata, aku tidak mengerti, sekarang mengapa kamu mau menceritakan semua ini padaku? Bukankah, kamu tidak khawatir tentang balas dendamku? Balas dendam saya. Tiba-tiba sejenak, lalu, Nangong Junji tertawa di langit. Dalam tawa itu, Nangong Junji dengan lantang berkata, bukannya aku membenci kamu, yang aku takutkan adalah kamu tidak akan balas dendam padaku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berkata, kamu sangat percaya diri, bisakah kamu mengalahkanku? Menggelengkan kepalanya, Nangong Junji berkata, aku tidak akan berani mengalahkanmu, tapi, aku adalah keturunan Kaisar Tianyi. Di halaman atas Nanming, yang berani mengulurkan jari padaku, tidak ingin hidup untuk melihat matahari besok. Setelah terdiam beberapa saat, Nangong Junji melanjutkan, dan, begitu saya mengumpulkan 100.000 poin dan menyerap menara Dewa Api Bumi di Istana Bawah Tanah, dan telah mengumpulkan lebih dari 10.000 tahun api palsu, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Mengambil napas panjang, Chu Xingyun meluruskan dadanya, menunjuk ke tanah di bawah kakinya, dan dengan bangga berkata, apakah kamu takut padaku, menghalangi kamu di medan perang lava ini? Dengan mendengus dingin, Nangong Junji berkata, takut pada apa yang tidak. Bagaimana menurutmu, aku tidak tahu bahwa kamu sudah membentuk aliansi dengan Nangong Huayan Nizi. Melihat Chu Xingyun, Nangong Junji berkata, tadi malam Anda tinggal di gedung kecilnya sampai tengah malam, dan pagi-pagi sekali, Bai Bing bergegas melewatinya dan belum keluar sampai sekarang. Dengan senyum pesona jahat, Nangong Junji menjilat bibirnya dan berkata, bagaimana, Huayan Nazi, rasanya tidak buruk. Anda juga dianggap berkah, tapi, masalah ini, saya pikir Sui Liuxiang sekarang tahu. Gemetar mengambil napas, meskipun Chu Xingyun tahu bahwa antara dia dan Nangong Huayan tidak bersalah, tetapi banyak kata-kata seperti itu tidak menyenangkan untuk dikatakan, dan tidak ada yang percaya. Melihat dengan meremehkan pada Chu Xingyun, Nangong Junji meraih jarinya dan berkata seperti beberapa harta, Lailak Dingning, Nangong Huayan, bisnis Anda semua telah melewati mulut Sister Dingdang ke telinga Sui Liuxiang, hahaha. Tidak ada ekspresi di wajah Chu Xingyun, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengerti, kamu takut padaku. Alasan mengapa kamu mengatakan ini padaku adalah untuk benar-benar membuatku marah dan membuatku kehilangan akal, dan kemudian kamu dapat dengan mudah mengalahkan saya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Junji tertegun sejenak, lalu menyipitkan mata berbahaya, dan ekspresinya tidak begitu menang lagi. Kata-kata pahit semua tertutup. Chu Xingyun menebak dengan benar, Nangong Junji benar-benar takut pada Chu Xingyun. Seperti kata pepatah lama, ketidaktahuan itu tanpa rasa takut, tetapi pada kenyataannya, kalimat ini tidak sepenuhnya benar. Seringkali, karena ketidaktahuan itu sangat menakutkan. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, meskipun Nangong Junji sekarang menentukan bahwa Chu Xingyun adalah bakat Wuling, ia menggunakan segala cara tetapi masih tidak bisa menemukan apa itu Wuling Chu Xingyun. Hanya berdasarkan budidaya Jiandao, Chu Xingyun telah memenangkan hampir 200 kemenangan berturut-turut. Lawan seperti itu, yang telah berubah, mungkin tidak dapat menunggu dan melihat. Karena konspirasi gagal, Nangong Junji tidak lagi menghabiskan banyak waktu di bibirnya, burung merak yang berwarna-warni di belakang tangan kanannya memancarkan cahaya yang terang. Api lava naik dari magma, berubah menjadi aliran lampu merah, dan bergabung ke dalam tubuh merak yang berwarna-warni. Jika Anda perhatikan dengan seksama, merak itu merah tua, hanya bulu-bulu merak yang bermotif dan dibagi menjadi warna-warni. Dengan semburan api yang masuk ke dalam tubuh ilusi asli merak secara bertahap memadat. Pada awalnya, warna merah hanya menyala, tetapi segera, 5 elemen berubah, api lahir, bumi lahir, emas lahir, air lahir, kayu lahir. Pada gilirannya, burung merak yang besar dan luar biasa, terkondensasi seperti entitas, memancarkan paksaan yang mengerikan di sekelilingnya. Melihat bahwa tekanan dari merak semakin kuat dan kuat, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan jari kanannya bergerak bersama, serangkaian 3 pedang api Qi, bersiul dan menyapu menuju Nangong Junji. Dihadapkan dengan 3 energi pedang mendesing, Nangong Junji dengan jijik berkata, hehe. Itu hanya sedikit keterampilan mengukir serangga. Di antara pidato, tangan kanan Nangong Junji melambaikan lampu merah tua, naik dari tulang belakang merak dan menyapu langit, 3 roh pedang Chu Xingyun menghilang seketika. 3 pedang Qi,
Tidak hanya gagal melukai Nangong Junji dan roh bela dirinya, hal yang paling aneh adalah bahwa setelah menelan Ki 3 pedang, merak merah bersinar di seluruh tubuh dan menjadi semakin merah. Merah, kuning, putih, hitam, hijau. Di antara transformasi 5 warna, paksaan yang dipancarkan oleh tubuh merak telah mencapai titik kritis, dan sedikit lebih kuat, saya khawatir dia akan memasuki ranah Wu Huang. Chu Xingyun akhirnya menjadi serius dan menatap jauh ke dalam roh bela diri merak yang menggantung di udara, menarik api lava. Burung merak ini semakin kuat setiap menit dan setiap detik. Meskipun kekuatan semacam ini hanya sementara, itu hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk Nangong Junji, itu sudah cukup. Merasakan meningkatnya tekanan burung merak dan Chu Xingyun tampak tak berdaya, Nangong Junji tidak bisa menahan tawa. Tidak sulit untuk mengalahkan Nangong Junji, sementara burung merak yang berwarna-warni tidak diperkuat oleh api lava, langsung meluncurkan serangan dan dengan cepat mengalahkannya. Anda dapat mengalahkan Nangong Junji. Namun, begitu waktunya diperpanjang, terlalu banyak api lava diserap, dan setelah transformasi dari 5 elemen, burung merak yang berwarna-warni ini akan sangat diperkuat, dan yang tertinggi bahkan dapat mencapai kekuatan kaisar setengah langkah. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun mengambil nafas dan berhenti memegang tangannya. Di antara kerah taktik pedang tangan kanannya, badai pedang Ki dimulai secara instan. Dalam sekejap, 13 api gas pedang memperkaya sekelompok lebah yang marah, bersiul dari segala arah, menuju burung merak yang berwarna-warni. Dalam deru sengit, lebih dari selusin pedang api Ki memasuki tubuh merak dari segala arah. Ketika sejumlah besar api dan gas pedang mengalir masuk, bulu-bulu merah dari tubuh merak yang berwarna-warni tiba-tiba tampak seperti balok besi merah, dengan cepat menyala, memancarkan panas tanpa akhir. Nangong Junji tertawa di langit dan berkata dengan penuh semangat, Chu Xingyun, kamu tidak bisa menolongku seperti ini, cepat dan korbankan roh bela dirimu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak punya kesempatan. Menghadapi provokasi Nangong Junji, Chu Xingyun tidak terkesan. Jika dia menemui sedikit kesulitan dan mengorbankan Wuling, bagaimana dia meningkatkan ilmu pedang? Dengan gigitan yang tajam, kaki Chu Xingyun melangkah, dan tubuhnya menghilang dengan aneh. Ketika itu muncul lagi, itu muncul di karang 10 meter jauhnya. Dalam serangkaian 3 suara menderu, Chu Xingyun melakukan langkah udara 3 kali berturut-turut, membentang sejauh 30 meter, dan muncul di karang di depan Nangong Junji. Dengan kekuatan di bawah kakinya, Ling Kong memukul Nangong Junji. Dalam menghadapi adegan mendadak ini, Nangong Junji terkejut dan berubah warna. Dia tidak mengharapkannya lagi. Chu Xingyun ini memiliki bakat Wuling dari Departemen Luar Angkasa. Namun, Nangong Junji sama sekali tidak biasa-biasa saja. Dalam 3 tahun terakhir, puluhan ribu kemenangan telah meletakkan dasar di belakangnya, bahkan dalam menghadapi bahaya seperti itu, ia tidak panik. Sebelum menginjak kaki, tubuh Nangong Junji naik ke udara dan langsung menyatu dengan burung merak berwarna-warni besar di belakangnya. Pada saat berikutnya, burung merak yang berwarna-warni dengan mata aslinya tiba-tiba menyala, di antara mulut burung merak yang tajam, aliran cahaya berwarna-warni berteriak. Dalam menghadapi serangan ini, Chu Xingyun di udara hampir tidak dapat menghindari, tetapi saat berikutnya, cahaya putih menyala, Chu Xingyun menghilang di udara dalam sekejap, dan ketika muncul lagi, itu muncul di Nangong Junji yang asli. Berdiri di atas karang, melihat ke atas, burung merak berkibar dengan 2 sayap, meluncur dengan ringan, dan melayang dengan ringan, berhenti di seberang Chu Xingyun, sekitar 100 meter jauhnya. Perlahan mengepakkan sayapnya, suara Nangong Junji muncul kembali dari mulut burung merak yang berwarna-warni, Chu Xingyun, aku telah menyelesaikan mode yang tak terkalahkan, kau kalah. Mode tak terkalahkan. Melihat jauh ke arah burung merak yang berwarna-warni yang tergantung di udara, Chu Xingyun juga tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan Nangong Junji dengan pedang saja. Kekuatan Wuling tidak perlu dikatakan, dan tidak peduli seberapa dilebih-lebihkannya, itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Hampir tidak mungkin mengalahkan burung merak yang berwarna-warni ini hanya dengan kendo. Dalam kontemplasi, lawannya Nangong Junji tertawa terbahak-bahak, Chu Xingyun, selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa jenius dan bakat. Selama pembicaraan, Nangong Junji menggeram dengan tangan kanannya, dan berkata, Biping. Buka untukku. Dengan suara Nangong Junji yang menderu, di udara, cahaya warna-warni mekar, dan dalam cahaya warna-warni, burung merak yang berwarna-warni perlahan membuka layar burung gereja di belakang. Dengan terbukanya layar burung, ujung bulu merak, bintik-bintik indah berbentuk oval, seperti satu mata, terbuka satu persatu. Warna bulu merak juga dibagi menjadi 5 warna, dari luar ke dalam, dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. Menghitung dengan cermat, ada 81 burung merak yang cantik. Menonton mata Chu Xingyun melebar dan menghirup udara, Nangong Junji tertawa dan berkata, bagaimana? Aku tidak menyangka, merak berwarna-warni saya tidak hanya memiliki 5 elemen, tetapi juga memiliki 81 jalan Grind Dagui Zen Wuling. Apa yang Anda bandingkan dengan saya? Dagui Zen Wuling. Melihat burung merak yang berwarna-warni dalam keheranan, Chu Xingyun tidak bisa tidak mengagumi. Memang, bakat Nangong Junji ini benar-benar terlalu baik dari sudut pandang tertentu, bakatnya benar-benar tidak lebih baik dari Kaisar Tianyi miskin.
Dengan kelima elemen itu, ia sudah sangat bertentangan dengan langit. Ia masih memiliki 81 seni bela diri Dagui Zhen Wuling. Bakat dan kualifikasi seperti itu benar-benar kebanggaan surga dan kesayangan surga. Namun, sebagai putra roh sejati di dunia roh sejati, dia lebih disukai daripada orang lain, dan dia lebih berbakat dan berkualitas daripada orang lain, yang membuat Chu Xingyun tidak puas. Kembali ke roh bela diri sejati sama sekali bukan yang tertinggi. 36 Dao Wulings dengan pola Dao, 72 Dasa Wuling dengan pola Dao, dan 81 Dalton Dao Zhen Wuling dengan pola Dao. 3 roh bela diri ini adalah yang tertinggi dalam arti tertentu, dan mereka adalah salah satu roh bela diri tertinggi. Namun, di atas ketiganya, ada juga semacam semangat bela diri yang hanya ada dalam legenda semangat bela diri dari Minggu Besar. Melihat dengan dingin pada burung merak yang berwarna-warni yang diubah oleh Nangong Junji, meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, Chu Xingyun juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Nangong Junji tanpa meminta pedang seni bela diri. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, "Mengapa? Ada Dagui Zhen Wuling, jadi saya tidak tahu apa nama keluarga saya. Apakah itu benar? Lalu saya akan memberitahu Anda apa yang sombong dan apa itu." Panggilan tertinggi. Selama pidatonya, tangan kanan Chu Xingyun perlahan-lahan menonjol ke depan, dan bayangan pedang kuno ilusi muncul di tangan kanannya, dan dengan cepat mengeras. Berteriak, tidak menunggu tubuh pedang untuk memadat sepenuhnya, nyala api dengan emas di merah, dan nyala api merah di emas meledak dari pedang. Dalam api yang menggelegar, Chu Xingyun tampaknya memegang tongkat kayu yang terbakar. Melihat pedang Wuling di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Bagaimana bisa pedang Dazutian Wulingku menjadi seperti ini? Sebenarnya berbicara, pedang Wuling tidak berubah, masih sama seperti sebelumnya. Apa yang benar-benar mengubah segalanya sebenarnya adalah api nirvana, yang merupakan perpaduan dari Chu Xingyun. Di bawah nyala api nirwana, penampilan tubuh pedang roh bela diri tidak lagi terlihat, dan pola 365 Dao semuanya ditutup-tutupi. Dengan pandangan sekilas, Chu Xingyun memegang di tangannya, seperti tongkat api yang menyala, bagaimana mungkin ada separuh sutra yang layak diterima Zhou Tian Wuling. Melihat Wuling di tangan Chu Xingyun, Nangong Junji benar-benar terpana. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah mulut Chu Xingyun, apakah itu benar-benar disebut sombong, roh bela diri tertinggi? Dengan tongkat yang terbakar di tangannya, dia berani membual tentang hal ini seperti ini. Dia menantangnya dengan sangat di depan, dan kembali ke roh bela diri yang sebenarnya. Apakah otak Chu Xingyun diambil? Tiba-tiba dia mendongak dan tertawa. Dalam tawa itu, Nangong Junji berkata dengan riang, "Aku telah bertanya-tanya mengapa kamu tidak mau mengorbankan roh bela dirimu. Ternyata, roh bela dirimu adalah tongkat yang membakar. Membakar tongkat api." Melihat pedang yang membakar Wuling di tangannya, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. "Oke, bakar tongkat api, lalu bakar tongkat api, siapa yang peduli?" 365 Dao Tian Wuling dari pola Dao memang gila dan keren, tapi jujur, itu benar-benar terbuka, dan itu terlalu menarik untuk dibenci. Tidak peduli siapa itu, memiliki musuh seperti itu akan membuatnya sulit untuk tidur dan makan. Nah sekarang, api nirvana menutupi 365 garis menutupi Dazutian Wulingnya, bukankah akan lebih baik? Dengan mendengus dingin, Chu Xingyun berkata, "Untuk berurusan denganmu cukup untuk membakar tongkat api. Ayo." Meskipun ejekan konyol di bibir, pada kenyataannya, baik Chu Xingyun maupun Nangong Junji tidak memiliki perawatan sedikit pun. Di tengah gemuruh satu sama lain, tubuh burung merak yang berwarna-warni, dengan bulu-bulu merak yang berwarna-warni, bersinar dengan cahaya yang menarik menjadi lebih terang dan lebih cerah. Di tangan Chu Xingyun, pada pedang seni bela diri yang terbakar, nyala api menyala semakin makmur, dan hula membuat suara. Akhirnya, Chu Xingyun dan Nangong Junji meraung hampir bersamaan tanpa mengetahui siapa yang datang pertama atau yang kemudian. 100 burung menuju Phoenix. Layar merak. Dengan dua raungan, tiba-tiba, bola api warna-warni, seperti layar merak saat merak muncul, meraung dan menyembur dari bulu-bulu merak. 81 bola api warna-warni, bersinar dengan cahaya berbahaya, berteriak dan duduk bergegas ke arah Chu Xingyun. Pada saat yang sama, pedang seni bela diri di tangan Chu Xingyun juga jatuh, dan dalam nyala api yang menyala-nyala ada 365 nyala pedang Qi, seperti 100 burung menuju Phoenix, melolong dan bergegas keluar. Dalam deru keras, bola-bola cahaya berwarna-warni bertabrakan dengan gas pedang api yang menyala-nyala, dan untuk sesaat, nyala api berkobar dan meraung seperti guntur. Bola api berwarna-warni, meskipun dalam ukuran kecil, mengandung kekuatan 5 elemen di setiap bola api. Di bawah siklus 5 elemen, setiap bola api meledak dengan kekuatan luar biasa. Namun, energi pedang Chu Xingyun lebih kuat. Setelah dengan tajam memecah bola api yang berwarna-warni, energi pedang api tidak menghilang, dan bahkan hampir tidak dikonsumsi. 81 bola api berwarna-warni, seperti gelembung sabun yang rapuh, langsung tersapu oleh gas pedang. Kemudian, 365 pedang api Qi, seperti 365 burung terbang, melayang dan menari, melompat ke arah Nangong Junji.
Tidak, ini tidak mungkin, bagaimana roh pedangmu bisa begitu kompak? Sangat tajam. Dalam menghadapi lebih dari 300 pedang ki api, Nangong Junji benar-benar tercengang. Kembalinya yang besar ke roh bela diri yang benar, dan 81 bola api mendesak, bahkan pedang ki, gagal mengimbangi itu. Bagaimana mungkin? Melihat Nangong Junji dengan cepat terkubur oleh gas pedang yang tebal, Chu Xingyun mencibir tanpa sadar. Meskipun ilmu pedang masih dangkal, energi pedang terkondensasi tidak cukup untuk mengembun, tetapi jangan lupa bahwa ia menggunakan pedang Great Zutian Wuling, dan juga memiliki 7 tulang jiwa emas. 7 tulang jiwa emas bertatahkan pada 7 cakra, dan 7 cakra adalah jiwa kehidupan, dan perwujudan yang paling intuitif dari jiwa yang disebut jiwa adalah roh bela diri. Oleh karena itu, 7 tulang jiwa emas tidak hanya memperkuat tubuh Chu Xingyun, tetapi juga memperkuat pedangnya seni bela diri. Pada saat ini, pedang seni bela diri Chu Xingyun tidak hanya memiliki 365 pola dao, tetapi juga memiliki satu set tulang jiwa emas bertatahkan, kekuatannya sudah setara dengan pedang para prajurit kekaisaran. Gas pedang yang didesak oleh tentara kekaisaran sangat kohesif dan sangat tajam. Bagaimana bisa dengan mudah diimbangi? Meskipun merak yang berwarna-warni sekarang telah diperkuat ke Kaisar Wu Realm, itu masih terlalu lemah dan terlalu lemah di hadapan gas pedang yang didesak oleh tentara kekaisaran. Jika tidak, api nirvana Chu Xingyun terlalu lemah. Dengan roh pedang, baik Nangong Junji tidak bisa menolaknya. Meskipun merak yang berwarna-warni dapat menyerap 5 elemen energi, dan melalui transformasi 5 elemen, mengintegrasikan energi ke dalam dirinya sendiri, tetapi itu juga terbatas. Pedang ki yang dikondensasi oleh tentara kekaisaran sangat kental. Jika Anda ingin menyerapnya, itu benar-benar sulit. Seseorang tidak baik, tidak dapat diserap, tetapi telah meretakkan giginya. Sebelum menawarkan pedang roh bela diri, pedang Chu Xingyun Ki memiliki jangkauan efektif hanya 10 meter, dan kohesi pedang Ki sangat buruk, sehingga akan mudah ditelan. Namun, setelah menawarkan pedang Wuling, pedang Ki Chu Xingyun memiliki jangkauan efektif 100 meter. Tingkat kental dari pedang penuh Ki Rusia dan Jepang begitu menakjubkan sehingga hampir tidak bisa ditelan. Di bawah tatapan Chu Xingyun, 365 nyala api terkondensasi menjadi badai api, dan langsung membanjiri merak berwarna-warni yang besar. Hahaha. Tepat ketika Chu Xingyun berpikir bahwa pertempuran telah diputuskan dan hasilnya terbagi, tawa gila menyebar dari badai api. Suara Nangong Junji melewati badai api dan muncul di telinga Chu Xingyun, apakah kamu ingin membunuhku seperti ini? Apakah kamu bermimpi, bahwa aku tipuan, hukuman surga? Dengan suara Nangong Junji, dalam sekejap cahaya pelangi warna-warni jatuh dari langit dan langsung membelah dahi Chu Xingyun. Kecepatan 5 lampu pelangi terlalu cepat, saat penampilan adalah saat terkena tidak ada cara untuk menghindarinya. Cahaya berwarna-warni datang, dan Chu Xingyun merasakan kegelapan di depannya, dan langsung kehilangan kesadaran. Hijau kuning merah putih hitam. Cahaya 5 warna jatuh dari langit dan jatuh di atas kepala Chu Xingyun. Chu Xingyun hanya merasa hitam di depannya, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama bahwa Chu Xingyun dihancurkan di tempat oleh cahaya berwarna-warni, di sisi lain, Nangong Junji juga gagal. Hampir pada saat yang sama bahwa Chu Xingyun disambar oleh cahaya berwarna-warni, 365 pedang api ki langsung memotong ribuan pedang Nangong Junji menjadi berkeping-keping. Menurut aturan medan perang lava, ini adalah kehilangan kedua belah pihak. Chu Xingyun dan Nangong Junji akan diusir dari medan perang lava. Jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menunggu besok. Segera, medan perang lava kembali tenang, dan magma panas bergumam dan berguling. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada orang lain yang muncul di medan perang lava ini. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, bola api kemerahan seukuran telur naik dari lava. Ketika bola api itu muncul, sinar api merah menyala keluar dari lava, semua api tampak spiritual, dan berkumpul menuju bola api merah. Akhirnya, setelah menyerap untayan api yang tak terhitung jumlahnya, bola api merah membentang dengan keras, seperti burung phoenix yang mandi dalam api, dan perlahan-lahan merentangkan sayapnya. Akhirnya, dengan lampu merah yang kental, sosok Chu Xingyun muncul lagi di medan perang lava. Menyentuh tubuhnya dengan keraguan, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Untungnya, esensi dan darah Phoenix ini benar-benar tidak kecil, dan api nirvana sungguh menakjubkan. Yang mengejutkan, ia, yang memiliki esensi Phoenix dan api nirvana, hanyalah tubuh mayat hidup di atas medan perang lava ini. Ini benar-benar berlebihan. Baru saja, setelah dibombardir oleh cahaya warna-warni Nangong Junji, momen Chu Xingyun tersebar oleh jiwanya yang terbelah, dan tubuhnya meledak ke langit api. Berbicara secara logis, di medan perang lava ini, dia telah dikalahkan, tetapi pada kenyataannya, dia belum kalah. Meskipun arwah itu berserakan, tubuh itu langsung meledak menjadi api setinggi langit, tapi, api itu adalah api nirvana. Api nirvana di seluruh langit jatuh di kolam lava dan dengan cepat jatuh ke lava. Meskipun tubuhnya dikalahkan, saya tidak tahu mengapa kesadaran Chu Xingyun sangat sadar. Meskipun dia tidak bisa melihat mata dan telinganya, dia bisa merasakan setiap sinar nirvana, dan dia bisa mengendalikan dan mengendalikan mereka.
Di bawah kendali Chu Xingyun, semua api nirvana menarik kekuatan nyala api di lava sampai jenuh, dan kemudian naik dari kolam lava dan mengembunkan tubuh biaya lagi. Dapat dikatakan bahwa selama kekuatan api tidak ada habisnya, Chu Xingyun dapat bertahan Phoenix Nirvana lagi dan lagi, tidak peduli berapa kali dia dikalahkan, dia bisa berdiri lagi. Dan sekarang, posisinya, tetapi di dalam gunung berapi super aktif, kekuatan api tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, medan perang lava ini adalah wilayah Chu Xingyun. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di sini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah Phoenix Nirvana, kekuatan Chu Xingyun telah berlipat ganda secara gila-gilaan, dan secara resmi telah melintasi Nirvana dan mencapai Realm Emperor Wu. Tentu saja, peningkatan ini hanya perbaikan sementara. Setelah Anda meninggalkan medan perang lava, efek penguatan akan hilang. Tapi ini saja sudah cukup menakutkan, menurut kelipatan ini, itu akan ditolak paling banyak 9 kali. Nirvana, kekuatan Chu Xingyun, bisa mencapai tingkat Kaisar Langit. Dalam kegembiraan, cahaya putih melintas dan lawan baru muncul di medan perang lava. Chu Xingyun menunjukkan dengan jari, dan sinar api langsung ditembakkan dari ujung jarinya, dan langsung menembus tubuh lawan. Bahkan penampilan Chu Xingyun tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas, dan kenyamanan telah langsung dikalahkan, meninggalkan medan perang lava. Di bawah Kaisar Wu Realm, Chu Xingyun tidak perlu lagi mencubit taktik pedangnya untuk memulai pedangnya Qi. Dia menunjukkannya dengan satu jari, dan 13 pedang Qi terhubung dalam garis dan langsung ditembakkan. Permukaannya tampak seperti sinar cahaya merah, tetapi pada kenyataannya, ada 13 pulsa pedang Qi dalam cahaya ini, dan 13 pulsa menyerang dalam sinar cahaya merah. Dalam menghadapi guncangan seketika dan segera, ke-13 ilmu pedang dan satu pukulan jari, bahkan Nangong Junji, bahkan merak yang berwarna-warni, benar-benar tak tertahankan. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah kekuatan Kaisar Wu, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan kekuatannya tidak sebanding dengan Nirvana. Anda harus tahu bahwa tanpa menggunakan peningkatan tentara kekaisaran, jangkauan efektif gas pedang Nirvana hanya 10 meter. Tetapi tanpa menggunakan peningkatan tentara kekaisaran, pedang Qi dari Kaisar Wu Realm memiliki jangkauan efektif 100 meter. Di bawah ranah Nirvana, sebuah pedang menggunakan 13 pedang Qi, yang sudah menjadi aksi teratas. Ambil trik Chu Xingyun sebagai contoh, bernama kata badai Qi. Tapi badai pedang Qi ini disebut, bagi penguasa Kaisar Wu Realm, di mana ada aksi, dengan jari menunjuk itu langsung memampatkan 13 pedang Qi ke ekstrim, dan membentuk garis, langsung ke titik yang sama, selama 10 pukulan pulsa. Pertempuran berikutnya, tidak ada yang perlu dikatakan, tidak peduli siapa yang muncul di medan perang lava, tidak bisa menahan jari tangan Chu Xingyun. Di bawah pemotongan gas pedang pulsa, bahkan pelat baja dapat ditembus secara instan, belum lagi darah dan daging. Tubuh. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, senja datang lagi, dan menara bumi vulkan ditutup lagi. Dalam sehari, Chu Xingyun mengalahkan lebih dari 400 lawan secara berurutan, dengan kecepatan ini, ia bisa mengumpulkan 100.000 poin dalam sebulan paling banyak. Alasan mengapa efisiensinya sangat tinggi sebenarnya tak terhindarkan. Di bawah penguatan medan perang lava, dikombinasikan dengan kekuatan ganda Phoenix Nirvana, Chu Xingyun sudah menjadi master kelas Wu Huang. Dengan dasar dan potensi Chu Xingyun, jika Kaisar Wu Realm tidak bisa membunuh lawan di alam Nirvana itu akan terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan, dalam medan perang lava, 4 kaisar menghormati mereka dan sama sekali bukan lawan Chu Xingyun. Selama 9 kali setelah Phoenix Nirvana, 4 kaisar besar dihormati dan mereka akan dibunuh di tempat. Tentu saja, 4 kaisar besar tidak dapat datang. Bahkan jika mereka datang, mereka mungkin tidak memiliki cara untuk menghentikan Phoenix Nirvana milik Chu Xingyun, jadi, semua asumsi, setelah semua, hanya asumsi, dan mereka tidak mungkin benar. Hanya dapat dikatakan bahwa tak terkalahkan dalam teori hanya dapat tetap dalam teori. Situasi sebenarnya adalah bahwa jika tidak mungkin untuk Nirvana Phoenix, Chu Xingyun dan Nangong Junji sudah mati. Chu Xingyun masih sangat waspada dengan tindakan hukuman Nang Junji. Begitu langkah itu dikeluarkan, dia pasti akan memukulnya. Tentu saja, trik itu sebenarnya tidak terkalahkan. Jika bukan karena Chu Xingyun baru saja merobohkan 365 pedang Qi dan berada dalam kondisi yang sangat lemah, tidak mungkin untuk membunuhnya di tempat pada hari itu. Diperkirakan bahwa hanya ketika negaranya sangat buruk, kurang dari 30% dari kondisi puncak, hukuman alami memiliki kekuatan lonjakan. Meskipun kedengarannya kondisi yang keras, pada kenyataannya, ini jelas merupakan salah satu talenta paling berbakat dari talenta Wuling. Di depan Nangong Junji, begitu dia memasuki kondisi lemah, dia sudah mati. Di bawah hukuman surga, jika kamu bisa bela diri, kamu akan langsung terbunuh di tempat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya,
Ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.